Kamu pengen jadi pintar, tapi setiap kali buka buku 5 menit kemudian udah buka TikTok. Saya ngerti, saya juga pernah di sana. Bukan karena kamu malas, tapi mungkin karena kamu belum nemu cara belajar yang benar-benar cocok buat kamu. Dan ini pertanyaannya, gimana kalau saya kasih cara buat jadi lebih pintar dari 90% orang? Tanpa harus belajar berjam-jam, tanpa harus jadi kutu buku, tanpa harus ngurung diri di kamar baca. Karena jadi pintar itu bukan tentang berapa lama kamu belajar, tapi seberapa dalam kamu ngerti apa yang kamu pelajari. Dan kadang, belajar paling efektif justru nggak kelihatan seperti belajar. Halo semua, kembali lagi di channel Ruang Pemikir. Tempat buat kamu yang suka mikir dan terus berkembang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Bagian pertama, kenapa banyak orang gagal jadi pintar meski sudah sekolah 16 tahun? Kita tumbuh dalam sistem yang mengajarkan bahwa nilai tinggi sama dengan otak encer. 12 tahun sekolah, lanjut 4 tahun kuliah. Bahkan ada yang tambah S2 atau S3. Tapi setelah semua itu selesai, banyak yang akhirnya duduk dan nanya ke dirinya sendiri. Sekarang gue harus ngapain? Itu karena sistem pendidikan seringkali ngasih kita jawaban sebelum kita pernah diajarin cara bertanya. Kita tahu rumus, hafal teori, tapi nggak tahu cara menghadapi dunia yang terus berubah. Padahal pintar itu bukan soal bisa jawab soal pilihan ganda. Pintar itu tentang bisa beradaptasi, tentang tahu apa yang harus dilakukan ketika jawaban enggak tersedia di kertas ujian. Bagian kedua, motivasi jadi pintar, lebih dalam dari sekadar nilai bagus. Sekarang saya mau tanya ke kamu, dan jujur aja, kenapa kamu pengen jadi pintar? Biar dapat kerjaan bagus, biar bisa nyari uang lebih banyak, atau biar bisa debat di tongkrongan dan bikin semua orang melongo. Semua alasan itu valid, tapi izinkan saya kasih 3 motivasi yang bisa kamu pegang lebih dalam. Yang pertama, kemandirian finansial. Semakin kamu paham dunia, semakin kamu bisa navigasi peluang dan risiko. Pintar bukan cuma soal tahu, tapi soal ngerti kapan harus gerak, kapan harus diam. Yang kedua, rasa percaya diri. Ada kepuasan pribadi yang luar biasa saat kamu ngerti sesuatu dan bisa menjelaskannya dengan sederhana. Bukan buat pamer, tapi buat bantu orang lain juga paham. Yang ketiga, makna dan ketenangan. Stoikisme bilang, kita harus ngerti apa yang bisa kita kontrol dan lepaskan sisanya. Belajar bikin kita lebih tenang, karena kita punya alat untuk menghadapi hidup, bukan sekadar bereaksi sama dunia. Bagian ketiga, mitos dan kesalahpahaman tentang menjadi pintar. Sekarang kita bahas hal-hal yang sering banget disalahpahami. Makan ikan biar otak encer. Tidur cukup bikin kamu jenius. Dengerin Mozart biar lebih fokus. Ya, itu semua ada benarnya. Tapi itu bukan intinya. Karena gini, kamu bisa makan salmon tiap hari, tidur 8 jam semalam sambil dengerin musik klasik non-stop, tapi kalau kamu nggak merenung, nggak melatih diri, dan nggak menerapkan apa yang kamu tahu, ya kamu tetap akan stagnan. Tips-tips seperti itu ibarat vitamin, tapi kamu tetap perlu makanan utama, latihan, refleksi, dan aplikasi nyata. Bagian keempat, strategi praktis buat jadi pintar tanpa harus belajar berjam-jam. Oke, sekarang bagian yang paling kamu tunggu, caranya. Langsung, praktis, bisa kamu mulai hari ini juga. Pertama, baca sedikit, tapi konsisten. Bukan soal jumlah buku yang kamu selesaikan, tapi soal berapa persen isi buku itu yang nyangkut di kepala kamu. 15 menit baca per hari, lebih baik daripada 3 jam baca sekali sebulan. 2. Ajarkan apa yang kamu pelajari. Kamu belum benar-benar paham sampai kamu bisa menjelaskannya ke anak kecil. Coba bikin catatan pribadi seolah-olah kamu lagi ngajarin seseorang. 3. Gunakan aturan 80-20. Pelajari 20% topik yang akan ngasih kamu 80% pemahaman. Misalnya kamu belajar desain, mulai dari layout dan warna. Itu dulu. Jangan langsung belajar animasi 3D. 4. Gunakan teknik spaced repetition.
Review ulang pelajaranmu dalam interval waktu. Hari ini, besok, minggu depan. Ini akan ngasih sinyal ke otak bahwa informasi itu penting dan harus disimpan jangka panjang. 5. Tonton video atau dengar podcast saat jalan atau cuci piring. Belajar pas lagi ngerjain hal-hal ringan bisa jadi senjata rahasia. Multisensori, nggak berat tapi tetap nempel. Pintar itu bukan tujuan. Pintar itu proses, bukan soal gelar tapi soal pola pikir. Bukan soal berapa banyak kamu tahu, tapi seberapa baik kamu mengerti dan seberapa bijak kamu bisa menerapkannya. Seperti kata Seneca, bukan karena waktu kita terlalu singkat, tapi karena terlalu banyak yang kita sia-siakan. Mulai dari satu langkah kecil hari ini. Bukan demi jadi orang terpintar di ruangan, tapi demi jadi versi terbaik dari dirimu, yang lebih siap, lebih tangguh, dan lebih bijak menghadapi dunia yang terus berubah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Dan kalau kamu belum subscribe, ayo bergabung bersama kami di Ruang Pemikir, tempat untuk kamu yang ingin tumbuh satu langkah kecil tiap harinya. Ingat, jangan cuma nonton, praktekkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, stay mindful, stay growing.